Hai semua, apa kabar? Gua harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini gua akan lanjutkan mengulas satu token. Dan ini token masih baru di launching. Namun seperti biasa bahwa gua selalu menekankan, I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Kalian harus tetap dior or do your own research. Dan gua akan selalu mengatakan bahwa di video ini pun juga tidak ada sama sekali ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu aset kripto. Oke ya, deal ya. Well, teman-teman semua, sebelum kita ke pembahasan intinya, for the record, kita akan ngecek coin market cap. The global crypto market cap saat ini berada di angka 1,73 triliun US dollar dan ini mengalami kenaikan sebesar 5,81%. Of course, kita nggak bisa melihat kenaikan ini akan konstan ke depan karena memang situasi untuk saat ini sedang sangat-sangat tidak bisa diprediksi. Alright guys, kita akan langsung melihat token yang kalian lihat di thumbnail, yaitu ShibToro. Kenapa gua tertarik mengulas ini sebagai bahan ulasan? Jadi sama sekali gua nggak ngajak kalian untuk beli. Kita berdiskusi juga ya. Gua tertarik untuk mengulas ini karena ini baru aja di launching. Kalau kita lihat di sini, ini sekitar tanggal 18-an di launching. Pokoknya ini sekitar tanggal 17 atau tanggal 18 ini di launching. Dan berarti ini masih sekitar 1 minggu. Dan gua tertariknya bahwa token ini sudah di list di Hotbit, yaitu kemarin. Makanya dari launching ke Hotbit ini cepat dan rencananya ini pun juga sebentar lagi akan di launch di BKEX. Ya, artinya akan ada 2 exchange yang nge-list token ini. Jadi akan kita bahas ya, apa sih yang menarik di sini. Oke, sekarang kita ada di website resminya. Gua ulas secara cepat aja biar nggak terlalu lama durasinya ya. Ini ada ShibToro di sini. Welcome to ShibToro, home ecosystem utility tokenomics, roadmap, white paper, how to buy, contact us. Oke, kita ke project and ecosystem. Jadi di sini dikatakan bahwa ShibToro is a highly deflationary token on the ERC20 Ethereum blockchain. Jadi ShibToro terdaftar di jaringan Ethereum, 1% setiap transactions. Ini nanti akan secara otomatis terbakar. Untuk yang lain kalian nanti bisa baca sendiri ya, gua ambil yang penting-penting aja. Kemudian use case utility-nya. Jadi untuk sekarang, developer ShibToro akan fokus untuk memberikan donations atau charity kepada yang membutuhkan. Kemudian akan menjadi secara sepenuhnya transparan kepada komunitas dan membangun NFT lain. Lanjut, di sini ada Interfi Verified Team. Nah, ini sudah verified secara KYC. Kita udah pernah ngomongin KYC di video gua sebelumnya atau Know Your Customer. Kalau kita cek di sini view sertifikatnya, nanti kita akan dialihkan ke sini dan kita bisa download sertifikatnya. Dan ini sertifikatnya, teman-teman. KYC Verification Certificate. Project KYC Verification by Interfi Network. Berarti secara KYC sudah di-verified ya, artinya ini lebih aman. Kemudian untuk tokenomics-nya, ini adalah kontrak address-nya. Total keseluruhan di setiap kali transaksi, jual atau beli decentralized exchange, itu akan terkena 15%. Total keseluruhannya. Sebenarnya ini terlalu tinggi. Gua nggak terlalu tertarik kalau misalkan taxnya terlalu tinggi. Namun kalau misalkan kalian belinya di Hotbit atau BKEX, tentunya nggak sebesar ini, ya kan, nggak sebesar ini karena kalau misalkan di Hotbit atau di BKEX atau di centralized exchange yang lainnya itu kan cuma kena gas fee. Gas fee-nya pun juga nggak terlalu tinggi. Kemudian ada roadmap di sini, fase 1, fase 2 dan fase 3. Kemudian ada fase 4 juga. Fase 1 sudah tercentang semuanya, ya, contohnya KYC certification dan yang lainnya. Fase 2 nanti ini masih yang belum dicentang adalah 1000 holders. Gua rasa ini udah melebihi dari 1000 holder untuk sekarang. CoinGecko listing, Coin Market Cap listing ini udah list ya. 20 million market cap ini belum ada take rate audit. Untuk fase ketiga termasuk ada certic audit dan first centralized exchange listing. Ini sudah di listing di Hotbit. Kemudian fase keempat ini ada 100 juta market cap. Kemudian additional centralized exchange listing, NFT development will be begin. Oke, how to buy, right? Ini bisa dibeli di Uniswap dan ada beberapa centralized exchange, yaitu yang tadi gua sebutkan, Hotbit, dan nantinya akan bisa di purchase di BKEX juga. Alright teman-teman, jadi seperti biasa pertanyaan gua untuk token yang baru, apakah timnya doxed
atau timnya disebutkan di sini, developer timnya, dan ternyata tidak ya. Ini satu kekurangan yang menurut gua basic juga. Kemudian selanjutnya di sini juga nggak disebutkan apakah liquidity atau LP-nya dikunci atau tidak. Oke, tidak disebutkan. Cuma kita bisa ngecek ya. Gua langsung aja cek di token sniffer aja biar kita tahu keseluruhan smart contract-nya seperti apa. Dan ini udah gua masukkan ke token sniffer. Oke, di sini gua nggak tahu kenapa ini skornya 0. Well, we will see. Dari swap analisisnya, token is sellable, not a honeypot at this time. Jadi di sini disebutkan this token appears to be unsellable. Artinya menurut token sniffer, ini token belum sellable. Tapi gua lihat di sini di DEX tool ini udah ada jual beli ya, udah ada jual beli. Artinya kalau melihat keadaan seperti ini ya otomatis ini udah sellable. Dan kalau misalkan udah di list di Hotbit atau decentralized exchange yang lainnya tentunya juga udah sellable. Ini kemungkinan ini masih belum diupdate. Ini menurut gua ya. Kemudian untuk kontrak analisisnya, ini dicentang, nggak ada similar token sebelumnya. Kemudian ownership renounce. Oke, ini kontrak tidak atau belum di renounce, artinya masih bisa dimodifikasi. Untuk holder analisisnya, token burn 17,7% untuk sampai sekarang. Kemudian circulatingnya ini masih banyak karena ini baru di burn sebanyak 17,7%. Kemudian lanjut, owner atau creator wallet contain less than 5% of circulating token supply. Yes, ini kurang dari 0,01%. Kemudian all other holder possess less than 5% of circulating token supply, dan ini ada holder yang masih melebihi 5%. Nggak tahu ini holder, nggak tahu ini siapa holdernya. Kemudian lanjut, liquidity analysis, adequate liquidity present, oke, 157,31 ETH di Uniswap. Kemudian at least 95% of liquidity burn atau locked. Ini total keseluruhan yang di lock atau di burn sebesar 99,33%, yang mana ini bagus ya. Ini terbagi menjadi dua, 33,18% di burn. Kemudian untuk 66,14% ini di lock di Unicrypt sampai 16 Februari tahun 2023 atau kurang lebih 1 tahun dari launching. Kemudian owner atau creator wallet contain less than 5% of liquidity. Yes, jadi ini 0%. Oke lah, jadi untuk websitenya kita udah cek, kemudian untuk kontraknya juga kita udah cek pakai token sniffer, dan kita akan langsung ke Twitternya. Nah, ini adalah Twitter dari ShibToro atau @ShibToro. Ya, ini di sini kita bisa lihat join Februari 2022. Ini udah punya follower sejumlah 2011 followers. Kita akan lihat apa-apa yang sekiranya penting ya. Oke, jadi setelah gue cek Twitternya, memang ini ada semacam kayak developer ya. Tapi gue nggak tahu siapa nih ya. Seriously, gue nggak tahu siapa karena gue juga baru pertama ngecek Twitternya ini sekarang. Intinya dia bilang terkesan mewakili ShibToro gitu. Dan yang dia katakan adalah kayak misalkan rencana-rencana ke depannya, project-projectnya seperti itu. Jadi kemungkinan ini adalah salah satu developernya. Cuma nggak dijelaskan secara terperinci dan pun juga nggak di-mention di website resminya. Itu aja sih concern gue. Oke, ini namanya Brandon. Alright, dan ini adalah developernya. Oke, so Brandon hanya saja nggak disebutkan di website resminya. Oke, kita akan cari-cari info yang lainnya di Twitternya ya. Gua masih scroll cari-cari sesuatu yang menarik. Nah, ini tweetan di tanggal 17 memang. Artinya tanggal 16 di launching sekitar itu, dan ini akan di list waktu itu ya. Di list di Hotbit itu tanggal 23 Februari. Jadi memang cepet gitu. Biasanya akan nunggu beberapa saat setelah di launching dan di list di decentralized exchange. Namun ini cepat sekali gitu. Oke, dan ini dikatakan di sini another goal down. We have our first audit completed by Interfi Network. Ini kayaknya yang tadi itu KYC. Kemudian new will be tech rate followed by certic. Jadi ke depan ini masih ada 2 audit, tech rate dan certic. Nah, ini adalah tweetan dari BigX yang nanti akan di list di exchange ini. Tanggal deposit dimulai tanggal 25, kemudian untuk trading dimulai tanggal 26, untuk withdrawal dimulai tanggal 27. Oke, itu aja teman-teman. Apa-apa yang menurut gua interesting di Twitter page-nya. Kalau kalian memang tertarik, kalian langsung aja ke sana cek sendiri ya. Ada banyak karena memang ini masih baru jadi masih aktif sekali. Banyak sekali tweetan. Kita lanjut untuk ngelihat chartnya di DEX tool. Di sini sesuai informasi, ini total liquidity-nya ya sebesar ini 776.000 sekian US dollar. Ini daily volume-nya. Kemudian total market cap. Untuk sekarang total market cap-nya ada di angka 7 juta. Dan ini menurut gua
masih sangat rendah sekali. Artinya gua ngelihat ini kalau misalkan kedepannya bagus nih, kalau misalkan kedepannya bagus sekali lagi ya, ini masih ada kemungkinan untuk ngepump berkali-kali lipat karena pertama ini masih baru, yang kedua ini baru juga di listing di satu centralized exchange yaitu Hotbit. Besok itu akan di list di BKEX, tentunya pasti ada sedikit pengaruh lah ya. Holdernya pun masih rendah yaitu baru 2000. Kemudian kalau kita lihat chartnya, yes, ini adalah hari di mana dia di launch, kemudian dia ngepump ke atas sampai ke titik ini yang tadi dikatakan ya. Setelah itu dia mengalami koreksi sampai di sini, reversal, kemudian turun lagi juga di sini dia mantul ke atas. Artinya memang ini untuk sementara adalah support level yang lumayan kuat. Ini di sini juga ya sempat jatuh ke sini. Ini kayaknya yang kemarin deh, yang ya kemarin ini tanggal 24. Dia koreksi sampai di sini pun juga dia ada reversal ke atas dan sekarang dia lagi koreksi. Apakah dia nanti akan tertahan di level of support ini? We will see ya. Kalau mulai tradingnya di BKEX kan dimulai besok. Jadi mungkin aja ada kemungkinan untuk dia reversal ke atas. Anyway, we will see guys, we will see. Karena yang pasti untuk saat ini sama sekali tidak ada kepastian. Oke, jadi akan gua kasih juga pandangan dari sudut pandang orang lain. Artinya bukan dari gua juga ya. Ini gua ambil dari knowledgegapexpert.com. Ini udah mengulas tentang SIPTORO token review, legit or scam. Ada banyak, nanti kalian bisa baca sendiri secara lengkap, tapi gua langsung ke conclusion atau kesimpulan ya. Artinya biar kita ada pandangan tertentu atau pandangan yang lain atau perspektif yang lain, karena ini penting untuk pertimbangan ya kan. Gua akan translate. Oke, teman-teman, kesimpulannya, token ini tidak dapat dibandingkan dengan proyek Shinobi Shinja. Risiko yang terlibat di sekitar token ini terlalu tinggi. Saya tidak menyebutkannya scam, tetapi banyak hal di sekitar token ini yang dicurigai. Jika Anda tahu cara kerja pump and dump, ya, maka token ini bisa dibuat oleh Taylor untuk Anda. Tetapi jika Anda hijau, artinya ini antusias untuk coin meme, berinvestigasi dalam token ini benar-benar berisiko. Token tidak di-renounce, ya, kontrak. Untuk beberapa alasan dicurigai, ada pause di ekosistem. Ya, ada di token server memang terlihat ada dompet yang lebih dari sekian persen. Pasokannya tidak masuk akal. Token ini hanya hype ya, atau nggak lebih lah. Dan ada ribuan bahkan jutaan koin meme yang lebih baik yang bersaing dengan SIPTORO untuk mendapatkan perhatian dari sekelompok investor yang terbatas. Saya tidak akan terkejut melihat token menghilang ke udara tipis setelah waktu yang singkat. Oke, sekali lagi pria yang nge-shield token ini yaitu Adam Shelton adalah YouTuber populer yang dikenal dengan token shilling kepiting. Oke, ini dia shilling crab tokens. Alright, jadi ini adalah insight dari Knowledge Gap Expert ya teman-teman. Well, ini bagus menjadi masukan kita juga tentunya. Kita ke kesimpulan teman-teman ya. Kalian udah lihat apa yang gua ulas. Ada beberapa insight dari gua yang udah gua katakan, pun juga gua mencatut dari perspektif orang lain atau ulasan orang lain untuk menjadi bahan pertimbangan kita. Apapun itu, gue bukan dalam hal mengajak untuk membeli token ini karena masih early. Enggak, memang ini masih early, dan kalau misalkan kita melihat potensialnya, ya, potensial untuk token-token yang masih awal ya memang sangat besar. Cuma untuk bertahannya itu kita yang nggak tahu gitu kan. Jadi intinya, well, semua ada di tangan kalian. Gua hanya mengulas saja. Oke, sekali lagi gua hanya mengulas saja. Alright, so itu tadi ulasan gua kali ini. Thank you yang udah nonton, really appreciate that. Seperti biasanya, jangan lupa nantikan video gua selanjutnya. Yes, jadi gua Setiawan undur diri. Keep safe, keep healthy, of course. Don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.